Pada arus mudik Lebaran 2023, pemerintah mengantisipasi lonjakan mobilitas orang dan barang yang dapat menyebabkan kemacetan di jalur transportasi darat, khususnya di jalan tol. Adapun jalan tol yang perlu mendapat pengaturan khusus adalah titik-titik atau daerah yang sering menimbulkan kemacetan saat terjadi lonjakan arus lalu lintas, seperti titik jalur menyempit pada arus mudik dan arus balik. Penyempitan di jalan tol umumnya berada di rest area ataupun pada gerbang masuk dan keluar jalan tol, serta di lokasi saat terjadi laka lantas. Sedangkan di jalan arteri, penyempitan yang kerap menimbulkan kemacetan berada di sekitar pintu masuk keluar kawasan wisata, lokasi pasar tumpah, sekitar terjadinya laka lantas maupun kendaraan mogok atau rusak. Selain memantau titik-titik rawan yang menimbulkan kemacetan, pemerintah juga mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengurai kepadatan selama arus mudik hingga arus balik Lebaran 2023. Adapun strategi-strategi tersebut antara lain pembatasan operasional angkutan barang, pemberlakuan sistem satu arah, kontraflow, sistem ganjil genap, pengaturan penyeberangan serta pengaturan penundaan perjalanan menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan. Penerapan rekayasa lalu lintas ini untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas orang selama masa Lebaran 2023 yang diprediksi mencapai 123,8 juta orang untuk semua moda transportasi. Selain itu, rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengoptimalkan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional dan untuk memperlancar lalu lintas pada angkutan penyeberangan selama musim liburan Lebaran 2023. Tahun ini untuk Lebaran ya khususnya jumlah pemudik pada tahun 2023 ini diperkirakan akan melonjak menjadi 123 juta orang. Bayangkan 123 juta orang itu mungkin sepertiga dari jumlah penduduk di Indonesia dan tentu saja ini jauh lebih tinggi dari jumlah mudik tahun lalu dan juga tahun-tahun sebelumnya ketika masa Covid. Nah tentu semua ini memerlukan persiapan yang luar biasa, strategi yang sangat berbeda dan tentu saja memastikan bahwa mudik Lebaran tahun ini harus berjalan dengan lancar, dengan aman. Begitu pula arus balik. Nah, untuk mengetahui apa-apa saja yang dilakukan dan mungkin ya informasi apa saja yang perlu diperhatikan khusus bagi para pemudik tahun ini. Saya sudah bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Halo Pak Budi, halo. Pak Menlu, apa kabar? Halo, ya, baik. Dan saat ini kita berada dalam ini rumah dinasnya ya, dan ini luar biasa cantiknya, bagusnya Pak Budi. Biasanya kita ketemu kalau nggak di stasiun atau di studio, tapi kali ini di rumah dinas Pak Budi. Dan nah ini sebelum kita masuk ke diskusinya, mungkin bisa cerita sedikit mengenai apa-apa saja yang kita bisa lihat di sini. Saya sebagai Menteri Perhubungan itu selalu menjalin hubungan dengan banyak negara, terutama Arab Saudi. Kita tahu umroh, haji, kita sangat tergantung. Nah oleh karenanya saya bersahabat dengan Menteri Transportasi dan Menteri Haji. Ini dari Menteri Haji dan itu dari Menteri Transportasi. Transportasi Saudi Arabia. Ini ya, waktu Saudi kapan Arabia. ini di? Ini kira-kira 3 bulan yang 3 bulan yang lalu. Jadi saya memastikan bahwa nanti Kertajati jadi tempat untuk haji dan berhasil itu. Jadi surprise. Tapi memang beberapa kali saya mengundang beliau ke Indonesia untuk melihat Indonesia ya memang something difference itu. Jangan yang kamu bayangkan dulu gitu loh. Jadi waktu saya undang di Bali, dia antusias sekali ya.
dan responnya luar biasa. Bahkan dia nanti mau investasi di sini. Iya, Jadi mudah-mudahan ya iya, harusnya mudah-mudahan. investasi Iya, di Indonesia. Apalagi karena kita mengirim begitu banyak ya jumlah jemaah haji ke. Iya, luar biasa. Iya, kita justru yang memberikan mereka income ya. Tidak bisa. Pak Budi, ayo di belakang ini tertarik ini karena merupakan kendaraan pertama. Ini saya lihat Nabi Ya. Nuh dengan Nabi ini, Nuh ya. ini saat saya bertugas di Surabaya ada pelukis wanita. Saya begitu salut ya. Jadi saya pikir ini Indonesia sekali gitu ya. Nabi Nuh yang kita kenal dalam sejarah saja, tapi digambarkan secara impresif. Ini kalau dalam lukisan namanya hiperrealis. Hiperrealis, dan menurut saya ini cocok sekali nih buat Pak Budi karena ini transportasinya dengan perahunya ini yang luar biasa, bisa menyelamatkan seluruh satwa yang ada di bumi ini. Ya. Itu ada dengan Pak Jokowi itu. Ya, saat COVID saya bersama Pak Jokowi itu di Jogja. Di Jogja pada saat itu Pak Presiden meresmikan Bandara Iya ya. Jadi kami bertiga dengan Sultan. Jadi kalau dilihat masih pakai masker, masih pakai shield juga. Gitu ya. Jadi Pak Presiden itu luar biasa, energi luar biasa. Saat COVID itu tidak berhenti gitu. Nah, Pak Budi ini sejak tahun 2016 ya sudah ikut Pak Jokowi. Nah, ini tentu saja kita dalam semangat Lebaran. Ya. Mudik kemana? Seorang Menteri Perhubungan bisa mudik nggak atau terlalu sibuk? Ya, saya selalu minta maaf dan bernegosiasi dengan istri dan anak saya satu gitu. Kita gimana ya mudiknya? Dedi itu nanti Semaja Muji itu dari Cirebon, Semarang, mungkin Solo, mungkin di Merak gitu. Jadi saya belum bisa memastikan di mana itu. Pernah satu kali di Cirebon, pernah satu kali itu di Semarang. Tapi karena kami keluarga kecil, maka kami mobile gitu ya. Jadi bisa menetapkan tempat. Yang penting sholat sama-sama. Setelah itu ya sungkeman ya orang Jawa ya. Setelah itu ya. Orang tua di mana sekarang atau? Sungkeman ke orang tua juga bagaimana, masih ada? Oh nggak ada, sudah tidak ada. Tapi asal di ini ya Palembang kalau tidak salah. Orang tua saya di Palembang, orang tua istri saya di Solo. Dulu waktu masih ada bolak-balik. Tapi sejak menteri ya kami sendiri setelah hari keberapa baru ke sana gitu. Jadi anak istri saya kooperatif. Jadi mereka berdua ikut saya ada di mana. Sholat saja. Setelah itu biasanya saya terbang lagi ke Jakarta. Terus karena kan ada kegiatan ke Jakarta seperti Kaliadem dan sebagainya, mesti dilihat orang mau liburan, dilihat. Tapi asik juga, asik juga. Tapi sekarang masih wait and see kira-kira di mana nanti. Wait and see ya. Macam hari ini yang seru di Merak, bisa aja di Merak gitu ya. Tapi juga saya udah say sorry gitu, bisa saja kita nggak lebaran sama-sama gitu loh. Jadi ya paham lah, pada saat ini justru kehadiran seorang Menteri Perhubungan itu sangat-sangat dibutuhkan, apalagi jumlah mobilitas yang begitu banyak. Nah Pak Budi, seperti kita ketahui ini kalau kita lihat dari jumlah, ini luar biasa kan, 123 juta dan ini dari Sabang sampai Merauke. Coba mungkin persiapannya, khusus karena ini kita untuk pertama kali setelah COVID lah kira-kira dengan jumlah seperti ini. Sejauh mana persiapannya, apa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya khususnya ketika pada saat COVID, dan bagaimana ini mengatur jumlah lalu lintas dan nanti arus mudik yang diperkirakan juga tidak kalah jumlahnya. Pak Presiden selalu simple word gitu ya. Gimana mudik itu nyaman, simple word, tapi gesturnya mengharap kita harus kerja keras. Nah oleh karenanya saya sejak tahun lalu itu juga sudah 86 juta ya. Kita ada pelajaran-pelajaran yang katakanlah bermanfaat untuk kita improve sekarang. Dari pelajaran itu lalu kami 3 bulan yang lalu melakukan survei. Survei seperti survei Pilpres. Jadi profesional kita lakukan, survei dilakukan oleh teman-teman yang juga biasa mensurvei Pilpres, ya kalau dan ini angkanya
akurat lah, misalnya. Ya relatif akurat. Relatif, Kalau seperti itu kan bisa paling 1-2%. respondennya juga Banyak ribuan ya. Terus kita pakai metode yang benar. Ini kita ada Badan Kebijakan Transportasi yang melakukan itu. Teman-teman sudah melakukan beberapa tahun. Tahun lalu relatif akurat ya. Jadi kita temukan 86 juta. Ya, Dan memang luar biasa. Tahun lalu pun sebenarnya saya deg-degan gitu ya. Apakah itu bisa dilakukan? 85. Nah sekarang 120 itu juga. Jadi saya 2 minggu ini roadshow ke beberapa kantor. Ke Kakor Lantas ya, ke Menteri PU, ke Bapak Menko PMK untuk bagaimana riset ini kita letakkan pada policy yang akan kita laksanakan nanti. Kan kami leading sector untuk menentukan policy, walau nanti di lapangan Kakor Lantas yang melaksanakan ya. Nah hasilnya ya ini lebih optimis lah ya. Jadi saat teratas Pak Presiden diminta saya laporan, Kapolri diminta laporan, lalu saya sampaikan Pak, maaf ini bukan memberikan suatu angka yang mustahil, tapi catatan kita dari survei itu 123 juta. Pak, liburnya ditambah 1 hari dong. Gitu. Pak Kapolri nyaut, jangan 1 hari, 2 hari. Ya, jadi majulah ke tanggal 19. Bisa dibayangkan Mbak Desi, tadinya kan cuma 2 hari. Iya. Ya kan? Nah, saya udah melihat bahwa Kakor Lantas itu nervous ya dengan 2 hari. Nah, strategi kita dalam arahan Presiden itu sudah 2 hari menjadi 4 hari. Itu pun kami selalu mengkampen bagaimana kegiatan-kegiatan mudik itu lebih awal. Ya. Dan alhamdulillah berhasil ya. Saya sangat mengapresiasi upaya-upaya Polri begitu proaktif, begitu terbuka dan memberikan kesempatan kita mengarahkan ya. Karena bukan di sini kita lihat tidak ada ekosektoral, tidak ada. Jadi sudah mulai ya, harus sudah mudik mulai. Dari tanggal 17 nanti lebih akan masuk ya, ke puncaknya 18 lah. itu udah benar-benar mepet banget gitu ya. Nah, kami dengan Pak Menteri PMK dan juga Polisian sudah mengadakan rapat koordinasi, semua KL menjelaskan. Ya tentu Kapolri dulu, saya, Menteri PMK, Menteri Kesehatan, Pertamina, bahkan waktu itu kita hadirin juga Basarnas untuk adanya kemungkinan ada apa-apa dan juga BMKG untuk berkaitan dengan itu. Saya sangat mengapresiasi upaya-upaya Polri begitu proaktif, begitu terbuka dan memberikan kesempatan kita mengarahkan ya. Karena bukan di sini kita lihat tidak ada ekosektoral, tidak ada. Jadi polisi welcome, TNI juga mendukung, Kementerian PU berjibaku ya membangun fasilitas dan pendek kata kita memang melihat bahwa effort ini sejalan dengan apa yang dicatat oleh Pak Presiden. Apa yang harus diimprove? Ya di Merak itu kita punya pengalaman yang kurang baik. Ya, karena jumlah pelabuhan tidak sesuai dengan jumlah kapasitas. Kapasitasnya tidak sesuai dengan volume yang datang. Dan alhamdulillah sudah ditambah ada namanya Ciwandan ya, 4 pelabuhan. Sehingga kalau saya dalam teknis itu namanya visi residu. Jadi ada volume yang akan melewati satu kapasitas tertentu. Nah ini kemarin kita rapat sudah 0,61. Tapi ini kan bisa dinamis. Karena pada saat
kita tidak memprediksi kan hari-hari terakhir si pemudik itu akan berangkat hari ini, besok, atau bersama-sama. Jadi kampanye ini kita jalankan. Nah, dari empiris itu volumenya sedemikian, kapasitasnya sudah demikian. Nah, ini juga bukan kita hitung di Merak, tetapi juga di Cipali. Visi rasionya 0,6. Tapi Mbak Desi, yang kita pikirkan bukan Jawa saja. Jadi walaupun memang mayoritas Jaya. di Jawa itu Jawa. signifikan banget. Jadi selama Lebaran ini ya saya keliling di sini dengan Pak Kapolri. Paling Dan kejati. banyak bottleneck-nya kan di sini. Banyak kan. bottleneck. Ya. Kalau bicara bottleneck, ada beberapa titik yang bottleneck. Satu saya sudah sebutin di Ya, di Merak, Merak. tapi nambah. Yang kedua itu di Cipali. Cipali bayangkan Mbak, ada 4 jalur. Di Cipali itu jadi 2 jalur. Beruntung kita bisa 4 jalur, Pak Menteri PUPR membangun ada 3 jalur dan 4 jalur. Kemarin mungkin dengar kan, teman-teman dari Cipularang marah karena nggak masuk. Sudah terlanjur kita one way. Nah, saya harus cerita juga, effort Menteri PU itu baik sekali. Jadi selain ini selesai, Cisendau juga akan fungsional. Kapan itu? Mestinya tanggal 15, tapi mungkin mundur 18. Tapi saya ingatkan ini, kapasitas dari Cipali ini tidak kuat untuk menambah ini. Nah, dalam kesempatan ini justru saya menghimbau ya kepada masyarakat bahwa yang dari Cisendau itu akan kita batasi. Operasi hanya jam 8 sampai jam 3 dan operasinya bisa buka tutup. Ya. Jadi teman-teman saudara-saudara yang dari Bandung mau ke Cirebon, pergilah jam 8 sampai jam 3. Ya, nah informasi ini harus betul-betul disampaikan. Iya. Sampai tadi pagi saya juga harus jelaskan Pak Kakor Lantas, Pak informasikan yang clear. Jangan orang overestimate ya terhadap Cisendau. Euforia Cisendau ini harus kita manage dengan baik gitu ya. Mungkin tahun depan akan lain karena kita lebih siap dengan jalan tol Cipali yang lebih lebar, lebih banyak jalurnya. Nah, jadi saya menghimbau ya masyarakat. Jadi lebih awal lah kalau gitu ya, hati-hatilah. Ya, tapi ini kan bukan saja mudik, justru arus balik juga nanti sama ini bagaimana apa yang diantisipasi dan kira-kira idealnya itu dari tanggal berapa ke tanggal berapa supaya lebih mudah lah mengurai ini bottleneck ini supaya tidak terjadi kemacetan. Ya, lain mudik, lain mudik balik ya. Kalau dari Jakarta, dari Lampung itu ke arah Jawa relatif tidak ada volume yang banyak. Tetapi dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah itu mereka akan sama-sama. Puncaknya kita perkirakan 25-26 ya. Tapi bisa juga tanggal 1. Nah ini kalau dari segi jumlah ini bagaimana Pak Budi? Ada survei apakah berkurang dari 123 juta atau justru lebih tinggi gitu? Biasanya kan kalau mudik balik ada yang dibawa gini, gitu. Ada 2 yang harus saya katakan. Pertama adalah saya berharap sih saya selalu bicara dan teman-teman media itu sangat kooperatif mendorong kami. Kalau saya godain gini, kalau bisa nggak usah mudik dong, ya, di Jakarta saja atau di Jabodetabek, nggak usah kemana-mana gitu. Naik motor, jangan dong naik motor kan bahaya gitu. Kami 1-2 hari ini akan melakukan survei, tapi mungkin untuk internal aja, untuk mengukur apakah 123 juta itu tetap. Kami mendoakan agar karena masyarakat realize bahwa itu challenging, itu berkurang. Nah, bicara titik pulang, memang relatif panjang biasanya. Jadi anak-anak kan udah kalau sampai kampung
dia lupa pulang, Iya. ya nggak mau pulang. Belum itu libur sekolah juga libur kan sekolah sekalian. juga gitu ya. Tapi tetap aja 25-26 itu puncak dan Pasti atau akan tanggal 1 puncak. pada saat hari buruh. Nah, oleh karenanya krusialnya itu di Cipali lagi, yaitu di rest area. Ya. Oh iya, dan apalagi sekarang rest areanya bagus-bagus ini waktu saya Ya, pergi ke lewat itu, wah rest areanya justru jadi tujuan wisata sendiri Iya, itu. iya. Tapi kami tetap curious bahwa silahkan berpikir yang cerdas untuk balik ke Jakarta. Ya, saya mencoba minta teman-teman selain rest area sudah ditambah, sistemnya lebih bagus, waktunya lebih pendek. Saya dengan sedikit bergurau. Ya. Kalau habis mudik itu kan enaknya kita jalan-jalan, ya. Iya, piknik mana. Coba lihat ya, dari Semarang itu ada Batang, ada Pekalongan, ada Tegal, ada Brebes, ada endok asinnya gitu ya, ada juga Cirebon. Di situ makanan enak sekali. Jadi saya juga menganjurkan, kami nanti lewat media sosial akan jelasin di situ ada makanan apa saja, supaya terpecah. Iya. Ya. Dan kami juga minta Pemda-Pemda, TNI, Polri itu menyediakan kantong-kantong parkir dan menganjurkan mereka CSR, punya makanan yang kecil, apa kalau nggak ke restoran ya. Jadi itu jadi alternatif itu karena itu biasanya beberapa tahun ini memang tidak terjadi ya, tapi tetap saja kita melihat bahwa bottleneck daripada yang namanya rest area terjadi karena biasanya mereka sudah menempuh dari Surabaya sampai ke titik Cipali itu kira-kira 8 jam. Iya. Kadang-kadang nyupir sendiri. Jadi saya selalu ngajak teman-teman yang mudik ini ya lakukan dengan cerdas lah. Kalau bisa mundur tanggal 2 ya, atau tanggal 27 itu nggak di... Kecuali mungkin ASN harus tepat waktu balik ke kantor. Safety is number one untuk kami gitu. Nah oleh karenanya laut itu paling fragile. Paling fragile karena di situ mereka harus pergi jalan dan antusiasme tapi volumenya tertentu. Budi ini kan sudah menjadi Menteri Perhubungan selama 7 tahunan. Saya lihat ini yang namanya infrastruktur, khususnya connectivity, baik darat, laut, udara, ini kan merupakan fokus lah dari pemerintahan Pak Presiden. Nah, dari segi ini pergerakan manusia dan khususnya pada momen-momen yang krusial seperti mudik dan juga saat-saat liburan lainnya, ya. Dalam beberapa tahun ini apa jumlah yang ditambah dari segi modusnya, apakah itu kapalnya, kereta api, dan juga tentu saja jalur darat, transportasi umum, dan apakah ada perubahan kebiasaan yang sekarang sudah mulai dianut lah ketika post-COVID inilah. Tapi saya paham nih kenapa banyak sekali yang ingin mudik, karena udah selama 3 tahun kan mungkin harus mengerem diri ya karena COVID. Jadi mudik ini harus dipahami sebagai satu budaya. Dan secara ekonomis pun bagus ya, jadinya orang nabung, sudah punya uang cukup, mudik, dibagi-bagi, atau kegiatan ekonomi itu juga bagus. Jadi secara filosofis mudik ini sangat potensi. Ya, dari segi ekonomi juga membagi lah pemberataan gitu ya. dari segi nah, ekonomi. Sejalan dengan apa yang dicanangkan Pak Presiden, mengalokasikan infrastruktur secara besar-besaran, itu
diterjemahkan dengan banyak pembangunan ya. Pembangunan jalan tol, pembangunan Berapa pelabuhan. kalau bisa tahu nggak berapa kilometer sejak Pak Menhub mulai jadi sampai sekarang Domain yang jalan dibangun? tol itu Pak Menteri PUPR, tapi sudah ribuan kilometer ya. Tapi justru ini merubah mindset atau kehendak untuk mudik makin tinggi. Jadi kalau lihat dari atas, kami naik helikopter itu ya, pergerakannya itu kayak semut, luar biasa, luar biasa. Tapi lebih banyak apa? Lebih banyak kendaraan pribadi, motor, atau apakah dengan ada infrastruktur misalnya? Nomor satu ya kendaraan pribadi. Masih kendaraan pribadi Jadi ya? kan ya yang harus dipahami juga setelah punya mobil pasti pengen mudik, pengen jalan-jalan. Jadi kendaraan mobil itu banyak, mayoritas nomor satu baru motor. Berulang kali kami sampaikan, Iya. jangan naik motor. Ya, pemerintah mengeluarkan koceknya untuk mengadakan mudik gratis. Pakai bis, pakai kereta pakai api. kapal, kereta api, bahkan motornya itu diangkut pakai truk, supaya nanti naik bis sampai sana ketemu motornya lagi ada. Tapi sekali lagi jangan dah, kalau sekarang masih ada di Jakarta aja naik motor. Saya baru baca berita tadi pengalaman buruk mereka yang naik motor. Iya. Kalau ke Jakarta sampai Semarang itu kan 8 jam. Apalagi bawa anak istri dan Bawa anak, istri, oleh-oleh, barangnya Pak. gede gitu ya. Saya baca tadi, saya juga terima kasih dengan media untuk memberikan catatan bagi karena ini luar biasa. Iya, tapi susah loh untuk menghilangkan ini karena pertama ya motor itu paling inilah misalnya Efisien. paling efisien dan juga kebanyakan orang Indonesia memang punya motor, apalagi jumlah mobil kan apa harga dari segi harga dan Iya, lain iya, sebagainya. Tapi ini sebenarnya kan kalau kita kereta api kita kan sekarang sudah bagus. Saya tuh ingat kalau dulu misalnya kalau meliput mudik itu yang kapalnya sampai oleng, over capacity, kereta api orang berkerumunan di atas dan lain sebagainya. Ada nggak yang menarik dari segi safety selama tahun-tahun ini? Apakah dari segi keamanan dan juga ketertiban di jalanan dan berlalu lintas itu ada perbaikan? Ya, Pak Budi? kalau Mbak Desi lihat mungkin 3 tahun yang lalu di Madura, selalu ada foto share tentang orang naik kapal yang oleng, Ya, oleng. yang oleng, Jadi over capacity. over capacity, udah nggak pakai baju dan sebagainya gitu. Jadi safety is number one untuk kami gitu. Nah oleh karenanya laut itu paling fragile, paling fragile karena di situ mereka harus pergi jalan dan antusiasme, tapi volumenya tertentu. Nah, kami Kementerian Perhubungan lalu apa yang kita lakukan? Kita menambah jumlah, ya, menugaskan kapal-kapal negara untuk ke sana, kapal navigasi, kapal KPLP, dan Jadi juga alih fungsikan ya. alih fungsikan. Jurusan juga gitu. Yang tadinya di Indonesia bagian timur kan relatif banyak yang Kristen ya, jadi tidak Kalau Natal mereka Natal gitu, pindah ke sini. Sehingga kapal-kapal PLNI, ASDP juga kita dedikasi sana. Walau juga tidak sederhana, tapi mungkin tahun ini karena tahun kemarin udah berhasil, kita tidak menemukan satu jumlah yang melampaui kapasitas. Ya, jadi lebih bagus ya sekarang, lebih tertib lebih bagus, lah. lebih bagus. Sudah dari tahun lalu udah bagus. Tapi 4 tahun yang lalu itu problem. Iya. Lalu kalau bicara VSW juga udara, ya. Udara ini satu problem bagi kita adalah volumenya tertentu, minatnya tinggi, ya. Apalagi setelah COVID kan jumlah Iya. pesawatnya kan juga sangat berkurang ya dibanding sebelumnya kan. Dari Pesawat lalu itu lintas. tadinya 650, sekarang mungkin baru sampai 350. Iya, baru 50% ya. Separuh lebih lah gitu. Nah ini membuat kita memastikan pesawat itu fit, ya. Nah untuk fit seperti apa?
dia itu di rem check, atau rem check itu istilahnya dicek apakah dia Satu layak persatu terbang. ada ininya lah. Dan dilakukan lebih awal supaya pada saat tanggal 18 full kapasitas. Dan kita juga untuk meningkatkan volume minta bandara-bandara itu dioperasikan lebih lama, lebih pagi, lebih malam, sehingga kalau pesawat yang tadinya keliling itu 5 penerbangan bisa jadi 6 jadi 7 keliling, sehingga itu bisa membuat volume lebih banyak, tapi dengan rem check tadi lebih baik, lebih safety. Jadi safety itu memang harus kita tingkatkan. Kereta api juga demikian. Tapi sumber kecelakaan selama ini apa ya biasanya, apalagi dengan ini? Apakah masih ya kecelakaan lalu lintas karena Jadi mengantuk atau karena bottleneck dan lain sebagainya? Pertanyaan yang baik. Jadi surprise, kecelakaan paling banyak itu kalau mereka mau rekreasi. Oh, justru mau rekreasi. Kenapa ini bisa? Jadi mereka jalan dari sini, sampailah di Solo, Jogja atau Semarang, lalu mau liburan dari situ. Naik bis sewaan. Bisnya itu bis pariwisata itu kadang-kadang nggak di rem check. bukan tidak di rem check, juga nakal. Jadi kan banyak kopaja yang sudah tidak berfungsi, dibeli sama orang sana gitu, langsung dipakai lah gitu. Ya, sebenarnya nggak kurang layak. Jadi tidak layak, tidak semua Pemda bisa melakukan rem check, tapi kami sudah mengimbau bahwa kewajiban melakukan rem check terhadap bis ini wajib. Ya, bahkan saya sampaikan dengan teman-teman, terutama Kapolres, law enforcement. Ya, harus ya. Harus. Tapi berarti kan jumlah personilnya tahun ini yang dilibatkan lebih banyak, untuk mengurus ini semua. Ada berapa ya kira-kira? Wah, ada itu Korlantas, ada tadi. Ya, itu ratusan ribu. Ratusan ribu ya. Pernah satu kali saya di daerah Magelang itu lihat bis, terus tidak rem check, ya udah kita suruh pulang. Oh iya. Ya, suruh pulang itu. Diprotes sama penumpangnya, kita mau wisata. Nah, waktu itu kita juga hati-hati, kita sediain bis yang lain, pindah. Tapi itu pelajaran yang baik supaya lain kali nggak dilakukan itu. Nah, kecelakaan nomor 2 itu motor. Yalah, pastilah. Motor itu luar biasa, jadi jumlahnya banyak. Kalau bis kan banyak karena sekali punya kecelakaan ya, itu 30 orang. Ya. Kalau ini satu-satu. Jadi, nah angkanya itu membaik. Jadi tahun ke tahun membaik. Nah kalau himbauan kita tentang motor dan pariwisata ini didengar dengan kehati-hatian seperti bisa diulang lagi mungkin khusus untuk yang wisata ini supaya mengurangi, ya, jadi memilih memilih bis yang layak, perusahaan yang baik. Karena apa? Kan karena supirnya diutilisasi semuanya, bisa aja supir pribadi suruh naik bis, suruh nanjak, dia nggak tahu tikungannya seperti apa gitu. Jadi memang kita mengimbau banget itu. Pak Presiden punya cita-cita membuat kereta bukan di Jawa, di Sulawesi. Beberapa minggu yang lalu diresmikan, itu dari Makassar ke Parepare sudah diresmikan. Jadi kita sudah menapak pada satu setting transportasi massal itu menjadi satu keharusan. Menhub bagaimana melihat kondisi dari transportasi umum kita miliki, kan dari misalnya tadi kereta api, apalagi kan nanti dengan ada kereta api yang sudah istilahnya sangat modern dengan seperti jauh lebih nyaman daripada naik pesawat misalnya. Ini kita ada kemajuan yang bisa
kita Ya, lihat, kalau banggakan juga? berkaitan dengan kereta api itu improve sekali. Bahkan sekarang ini ada modus ya, mereka nggak mau naik pesawat lagi. Jadi kereta api sangat nyaman sekali gitu. Nah, oleh karenanya kereta api ini sangat diminati. Sayangnya Ya. kita punya rel itu dua begini terbatas. Jumlah rolling stocknya juga tidak banyak. Ya, Itu sayang ya sebenarnya, ya? ini masih banyak, kebanyakan masih peninggalan Belanda Oh, ya, enggak. atau banyak, Enggak. sudah ada yang baru sejak Pak Jokowi Ya, ini ada penambahan ya. Di Garut, di mana kita lakukan, terutama prasarananya. Jadi dulu itu kan waktu kalau kita sekolah dulu sering dengar kereta api adu banteng, ya. Karena apa? Kan Jalurnya itu satu ya. Jadi pada saat lalai adu banteng. Saya ingat waktu saya mahasiswa. Nah sekarang itu pemerintah Jokowi sudah membuat semuanya itu 2 jalur. 2 jalur itu mempunyai satu implikasi yang baik. Satu, kecepatan naik. Yang kedua, safety-nya meningkat. Yang ketiga adalah orang yang naik lebih convenient karena tidak ada rasa takut ya. Yeah. Jadi itu yang sangat improve dari kereta api, walaupun memang kapasitasnya belum maksimal. Iya, jumlahnya juga. Tapi kan kereta api dengan kecepatan cepat kan juga sekarang akan di Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya buat pulau seperti Jawa ini kan bagus ya. Harusnya kita lebih tergantung pada, ya kalau kita di Jepang itu, semuanya berbasis kereta api sehingga kita tidak terlalu tergantung pada mobil pribadi ya. Dan ini. Jadi sedikit cerita aja, Pak Presiden punya cita-cita membuat kereta bukan di Jawa, di Sulawesi. Beberapa minggu yang lalu diresmikan, itu dari Makassar ke Parepare sudah diresmikan. Jadi kita sudah menapak pada satu setting transportasi massal itu menjadi satu keharusan kita menyediakan prasarana itu. Nah kemarin sudah jalan, Kalimantan karena penduduknya sedikit ya belum terlalu. Ya, nanti kalau ada IKN mungkin akan ada khusus. IKN kayak kita rencanakan dari Balikpapan menuju IKN, dan kereta yang di sana mungkin lebih inovatif karena kita akan gunakan kereta listrik. Dalam bahasa teknis EGT. Jadi ini satu kereta yang dia kayak tram, cuman satu bis 50 orang, sehingga bisa memanage headway atau jarak satu kereta dengan kereta lainnya pendek sehingga orang tidak bosan untuk menunggu. Nah itu kita lakukan tapi dalam desain. Jadi IKN itu adalah satu format, satu tempat kami dari Kementerian Perhubungan diwajibkan untuk mempersiapkan di sana sebagai kota EV. Iya, electric vehicle. Jadi semua harus berbasis, ya pokoknya harus ramah lingkungan. Tapi sebenarnya nanti harus seluruh Indonesia karena di sini masalah perubahan iklim dan lain sebagainya, kita juga punya target mengurangi emisi sampai nol pada tahun 2060. Ini bagaimana kita transisi untuk ke EV ini, ke kendaraan listrik dan juga yang kendaraan berbasis baterai, Pak Menhub. Pemerintah bisa kira-kira mencapai target ini? Nah, Indonesia ini yang hebat, ya, pasarnya banyak untuk mobil. Itu memiliki arti tersendiri. Produsen punya preferensi untuk membangun mobil itu di Indonesia, karena kita lebih dari 1 juta satu tahun. Nah, ini beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Pak Menko, LBP bersama Pak Presiden untuk membentuk atau menginisiasi agar pabrikan EV itu ada di Indonesia. Nah, katakan Hyundai sudah ada di sini, lalu dari RRC dan sebagainya.
Nah, berkaitan dengan lingkungan, maka EV itu menjadi target kami juga sebagai Apa kementerian. persisnya targetnya? Karena ini kan harus ada perubahan mindset dan juga perubahan inilah infrastruktur dan lain sebagainya kan tidak mudah kan saat ini untuk Jadi memang EV mendorong ini orang kan menggunakan EV. secara ekonomis masih mahal. Iya, masih Kira-kira banyak hampir impor. 50% lebih baterainya mahal. Nah, tapi ini kan harus dimulai. Makanya kami diminta untuk membuat roadmap EV ini dalam kurun waktu berapa lama bisa dilaksanakan. Berapa lama, Pak Bud? Apa seperti Kita apa targetnya roadmapnya? 2035. 2035. Tapi ini juga nggak gampang nih, karena ada perlawanan dalam tanda petik. Mobil yang combustion, yang menggunakan bahan bakar, mereka sudah invest di sini, lalu mau diapakan gitu, ya kan? Ya, harus dilawan. Kalau gitu. motor mungkin masih bisa bisa diubah lah dari. Jadi pertanyaan yang baik, kita tuh mesti mulai dari motor. Kenapa? Karena paling banyak juga kan yang penggunaannya. Penggunaan bahan bakar itu paling banyak di kendaraan, paling banyak di motor. Harganya relatif lebih murah. Jadi pemerintah rencana mensubsidi motor. Tapi saya diskusi dengan Pak Menteri SDM, yang harus disubsidi itu konversi. Jangan motor baru. Ya. Event itu dibangun di sini, itu kan nambah jumlah kendaraan. Kalau konversi, ya jumlah motornya akan sama tapi lebih ramah kami lingkungan. Nah, ini ada hitung-hitungannya kira-kira ada target tahun 2035 harusnya semua motor sudah bisa dikonversi dong. Kalau motor insya Allah, ya. Jadi sama Menteri SDM iseng-iseng campaign. Vespa yang lama tuh kita pakai. Oh iya, saya lihat Pak Budi ada punya Vespa listrik ya. Vespa listrik. Nah, konversi ini bagus. Jadi menurut catatan menarik ya Mbak Desi, bahwa apabila kita mensubsidi, subsidi itu kan pemerintah keluar uang. Iya, kalau tidak salah 7 juta ya. Untuk ini. Terus dilawankan dengan subsidi bahan bakar. Itu PBQ-nya 3 tahun. Jadi 3 tahun subsidi itu akan balik dengan EV ini digunakan gitu. Jadi sangat menarik. Iya. Dan ini ada menciptakan ini lagi bisnis model lagi dengan harus ada baterainya kan, berarti jadi baterainya juga harus dibuat. Ya, beruntung kita punya sumber daya untuk baterai. Tapi ini pertarungan ini juga kencang ya. Jadi kemarin saya bahas dengan teman-teman di kementerian yang lain, kehendak untuk menjadi produsen EV ini bukan kita saja, Thailand, Vietnam memiliki suatu format bisnis yang lebih mudah, lebih gampang. Jadi kami dalam konsep pembangunan pabrik-pabrik EV di ASEAN ini, kita nggak mau ASEAN itu jadi satu. Ya kita harus bersaing sesama ASEAN. Ya, jadi roadmap itu tidak kita ngomong soal membangun pabrik, menggunakan, tapi kan kita juga siap dengan untuk berkompetisi. Jadi Patimban car terminal itu sudah cukup baik ya. Jadi ya kita berusaha compete lah. Ya, yang penting iklim usahanya juga akan dipermudah, izin dan lain sebagainya. Ini biasanya kan yang menjadi roadblock ya buat investor datang ke Indonesia karena banyak sekali. Nah, dari segi logistik, dari segi urus perizinan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat kan dengan jumlah kita yang mudik 123 juta, sebenarnya kan kita bisa bikin pasar domestik sendiri, Pak Budi. Kita nggak harus terlalu khawatir lah karena ya saya harus katakan bos saya itu hebat ya, bahwa pasar domestik kita tuh luar biasa. Kita sudah menginisiasi bus listrik. Kemarin di G20 sudah ada bus listrik yang buatan Inka. Mindset atau meletakkan dasar-dasar tentang EV ini
kita lakukan. Konversi sama mindset untuk menggunakan EV ini saya lihat di pemerintah contohnya. Ini kan harusnya dimulai dari pemerintah sendiri dulu sebagai role model. Mobilnya jangan yang besar-besar yang inilah, tapi harus mobil elektrik, kemudian ASN, kemudian semuanya. Ini kapan kira-kira? Saya nggak Jangan sombong. hanya di IKN saja, tapi Nggak sombong nih. Kementerian saya lah, kementerian yang pertama kan yang menggunakan EV. Sehari-hari saya menggunakan EV yang relatif kecil, tapi enak gitu, nyaman. ya, nyaman. Nah sekarang ini jujur ya, belum kementerian mau menggunakan EV. Nah mestinya sama seperti yang disampaikan harus tadi sih. mulai dari role model dari government, ya, government. Lalu yang kedua kita menggunakan angkutan publik yang EV, karena kalau taksi kan kita bisa gunakan untuk menggunakan EV, bus juga gitu, terus motor. Nah kalau sudah mulai dari Dari situ situ, kan jumlahnya lumayan. Karena gini, ada juga masalah charging station, ya. Charging station kalau jumlahnya itu memadai, maka harga OPEX daripada kegiatan EV ini menjadi lebih rendah. Kemarin saya diskusi ya dengan satu menteri transportasi Singapura. Mereka kan belum mulai. Gimana kamu lakukan? Saya bilang, ya kami lagi berusaha. Mudah-mudahan Singapura juga bantu kita, support untuk beli EV dari tempat kita. Saya bilang, nanti kita subsidi. Dia kaget, wah subsidi. Tapi sebenarnya subsidi ini lazim dilakukan. Jadi Pak Presiden bahkan ngomong, jangan takut-takut memberikan subsidi. Ada kan anggaran itu. Karena dengan adanya subsidi maka volume dari EV-nya banyak. Dan economy of scale-nya terjadi di situ. Dan saya ngomong lagi gitu, bukan ngomong kosong ya, saya bilang nanti kami kan punya pengendara motor banyak. Supaya nilainya lebih ekonomis, capex-nya itu kita potong dengan menjual baterai, menyewakan baterai. Jadi katakanlah motor itu 20 juta, baterainya bisa 6 juta sendiri. Jadi dia bisa sewa kan, jadi kayak sewa galon gitu. Ya, sewa galon. Taruh di situ, masuk itu, ganti lagi gitu. Tapi kan itu kuncinya harus ada ekosistem. Taruhlah misalnya 5 tahun dari sekarang, ini rata-rata motor yang dimiliki itu kan adalah dari listrik. Nah, perjalanan ke mudiknya kan lumayan cukup jauh, berarti kan harus ada charging station di mana-mana, karena baterainya kan... Ya. Jadi memang kalau saya harus jujur, mudik kali ini belum terlalu banyak EV, ya, karena populasinya itu harus kita manage dari mulai kota besar dengan populasi charging station yang lebih banyak. Ya mulai dari kota-kota besar. Dari kota-kota besar, baru kita bergerak ke kota yang lebih kecil, baru dari. Tapi sekarang Pertamina, PLN sudah menyediakan itu tempat-tempat charging station itu. Walaupun kan itu takes time, ya kan. Jadi kalau nanti charging stationnya itu berupa swap, sewa gitu, dia berhenti, kasih, ambil lagi, langsung jalan lagi. Tapi ini menarik kalau Pak Menhub sekarang sudah pakai mobil listrik, harus berlomba-lomba ini antara para menteri dan menteri yang lain pakai dong. Semua harusnya, kalau enggak kita kan semua bilang loh, yang pemerintahnya saja mereka nggak pakai, apa insentifnya gitu. Jadi di sini menurut saya itu penting ya, kalau tidak susah itu untuk mencapai target 2035 untuk EV. Tapi anggaran khusus untuk tahun ini apakah ada ini beda dengan COVID, dan kira-kira difokuskan untuk apa kali ini? Karena beberapa tahun yang lalu kan dari focusing anggaran Kementerian Perhubungan malah turun karena banyak dipindahkan ke kesehatan, ke yang lain, semuanya rata-rata turun. Tapi semua itu kan bisa disiasati. Di tengah kita turun anggaran,
Ya saya mantan orang korporasi, jadi ya udah ngapain mesti beli, leasing aja. Oh, leasing ya. Ya, jadi sekarang leasing. Daripada kita mesti beli, keluar anggaran 1 tahun, di stretching menjadi 5 tahun. Ya, kita leasing. Jadi kantor itu juga tidak memilih risiko Membelikan yang aset, besar terhadap itu kan. Kalau rusak ya kembaliin, bisa Iya. gitu. Daripada ada depresiasinya juga kan nanti kalau punya sendiri. Jadi apa-apa saja yang di leasing ini? Yang sudah sekarang ini baru mobil, terus beberapa motor. Ya. Terus kita sudah menginisiasi bus listrik. Kemarin di G20 sudah ada bus listrik yang buatan Inka. Ya. Nah sekarang ini saatnya kami mencoba untuk menginvite lah. Kan kalau bikin pabrik itu ada, sekali lagi saya katakan skala ekonomi. Nggak mungkin bangun pabrik yang jumlahnya untuk 100. Dia mesti 500.000 atau 100.000 atau besar lagi. Nah oleh karenanya ini ada teman-teman yang ke Hannover punya inisiatif membuat kendaraan listrik. Saya sarankan, kalian bikin ya kendaraan base yang nggak terlalu besar, nggak apa-apa. Dari luar nggak apa-apa. Sasisnya apa? Asal 50% itu TKDN. Oke, komponen lokalnya 50%. Komponen lokalnya 50%. Jadi sasisnya katakanlah dilakukan supaya juga efisien. Karena kalau kita bangun di sini semuanya, harganya menjadi lebih mahal. Iya. Jadi ini intensif, kita mulai G20. Nah, mindset atau meletakkan dasar-dasar tentang EV ini kita lakukan. Dan sudah kita coba kemarin, teman-teman yang ke Hannover, silakan cari pabrikan yang mau join di sini. Karena kalau join itu tidak mudah, tapi sekali kalian bisa merebut pasar itu, for the long term bisnis Anda bagus. Dan potensi pasarnya kan besar sekali bagi Indonesia ini. Nah ini sesuatu kebutuhan lah. Betul. Istilahnya Pak Budi mungkin terakhir ini kan tahun 2024 sebentar lagi. Kira-kira PR apa saja yang Menhub harus selesaikan dan yang masih menjadi inilah fokus prioritas 1 tahun ke depan ini, target-target tertentu yang infrastruktur itu kan bisa dikatakan never ending ya. Kalau rusak harus di-maintain. Makin besar volumenya, kecuali kita kayak negara tertentu yang zero growth ya. Jadi mesti tambah. Even itu pada negara yang zero growth pun kehendak untuk tetap tinggi. Nah kami memulai dari satu yang memang menjadi basic need yang membuat konsep Indonesia sentris. Itu Mbak Desi kalau kita lihat di Indonesia bagian timur, kita jangan ngomong Jawa aja ya. Indonesia bagian timur itu konektivitasnya relatif belum kita maksimalkan atau ada disparitas harga. Makanya PR bagi kami dan berulang-ulang saya ngajak teman-teman itu, namanya kapal perintis, namanya tol laut, itu harus kita letakkan secara baik, ya. Karena sekarang ini secara komersial pergerakan di Indonesia bagian timur belum ekonomis. Nah, dari 7 tahun saya jadi menteri, kita diinstruksikan Pak Presiden membuat kapal tol laut. Nah, perlahan-lahan membaik. Indikasinya begini. Jadi kalau tol laut, coba dibaca, komplain, mana tol lautnya kalau datang? Jadi kan ada suatu kebutuhan. Nah kami juga meningkatkan, tadinya 2 kali seminggu menjadi 10 hari, sehingga ke kota-kota itu menjadi terdistribusi. Bahkan tahun lalu kami mendapatkan satu temuan yang baik ya, Merauke itu sudah gudang pangan, ya. Jadi seluruh Papua itu kita gerakan dari situ menuju ke titik-titik Papua yang lain. Mungkin ada pesan terakhir mengenai ini, arus balik ini, mudik balik ya, ini, saya apa yang harus diingat oleh nggak bosan-bosannya mengingatkan
satu yang naik motor hati-hati, hati-hati, karena saudara lengah ya, lelah ya, dan jangan terlalu banyak orang juga terlalu banyak orang ya, pakai helm. Yang ya pakai helm tuh wajib lah gitu ya. Nah ini yang lagi saya ngomong itu, yang mau liburan, ya, liburan ke Kopeng, liburan ke Pangandaran, hati-hati itu juga kecelakaan. Tapi terakhir saya terima kasih pada media, sangat kooperatif menginformasikan, mengedukasi, memberikan informasi lebih awal tentang apa polisi yang kita lakukan. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Memang ini tugas kita yang memberikan informasi dan juga tentu saja agar ya masyarakat tahu lah apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk memastikan semuanya itu aman, semuanya itu selamat dan juga bahwa infrastrukturnya memang sudah diadakan supaya kita semua bisa mudik dan balik lagi dengan selamat. Pak Budi, terima kasih atas insight-nya. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Mohon maaf lahir batin. Dan ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini bersama Menteri Perhubungan kita Budi Karya Sumadi dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri bagi para pemirsa. Mohon maaf lahir batin dan dari saya terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.